warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali kita dalam program JSA Jangan Salah Arah. Bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah. Baik, pada kesempatan JSA sore hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu pernyataan Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia di depan Parlemen Komisi 6 terkait dengan mundurnya SoftBank dalam proyek IKN. Nah, seperti apa nanti kita akan sama-sama diskusikan dengan narasumber. Oke, namun sebelumnya kita akan simak dulu video pengantar berikut ini. Silakan. Bahlil Lahadalia membeberkan alasan SoftBank Group mundur dari proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu diutarakan Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR. Menurut Bahlil, model investasi dan proposal yang ditawarkan SoftBank tidak menguntungkan bagi Indonesia. Salah satu contohnya, SoftBank menentukan internal rate of return atau tingkat pengembalian modal. Bahlil mengatakan pemerintah Indonesia tidak mau didikte oleh SoftBank. Menurut Bahlil, pengusaha atau investor tidak boleh mengatur negara. Bahlil mengakui meski SoftBank hengkang, proyek IKN masih menarik minat investor lain. Ia mencatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru. Memang SoftBank ini, Mas Yosi ini udah pernah ketemu Bapak Presiden. Dan berkali-kali saya sendiri ikut untuk meng-approach. Proposal yang ditawarkan, menurut kami untung bagi dia, nggak untung untuk negara. Dan kami nggak mau didikte. Gimana? Dia contoh nih ya, dia mau bangun, IRR-nya ditentuin sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat, win-win. Itu yang dalam bahasa saya itu adalah, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara tidak boleh semena-mena bagi pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan. Sebelumnya pada Maret 2022, SoftBank menarik diri dari proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Padahal pada Januari 2020, CEO SoftBank secara khusus datang ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Son menyebut ketertarikan SoftBank secara langsung untuk turut menggarap ibu kota. Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan SoftBank berniat investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 1.500 triliun untuk pemindahan IKN. Ya, oke, baik. Barusan telah kita simak ya video pengantar terkait statement Bahlil di depan Komisi 6 DPR terkait IKN. Nah, ini kita mau bahas nih dengan Bang Matur sebagai pengamat kebijakan publik. Ini sebetulnya gimana Bang yang disampaikan Menteri Bahlil ini? Silakan Bang. Kita ini ditinggal oleh investor SoftBank terkait proyek IKN. Ya, saya kira kan prosesnya itu kita ditinggal ya, bukan kita menolak. Jadi alasannya yang sampaikan tadi di DPR, Bahlil katakan kita tidak mau didikte, kan harusnya kita menolak dong. Tapi kan masih yang kita dengar, publik juga dengar, kira-kira 4-5 bulan yang lalu, bahwa SoftBank yang menarik diri. Jadi ini ada satu narasi yang kayaknya diputarbalikkan oleh Bahlil ya. Pertama. Yang kedua, saya kira Bahlil sebagai Menteri Investasi ya, harusnya jauh lebih bijak dalam menyampaikan satu alasan investor mundur. Karena kalau dia tidak bijak ya, Bro Mustafa ya, nanti investor-investor lain tidak secure dengan aparatur pemerintahan Indonesia, dalam hal ini adalah Menteri Investasi. Kenapa? Ya sebenarnya mereka ketika mereka tidak jadi berinvestasi, sebetulnya ini persoalan bisnis biasa saja, bisnis as usual lah gitu. Nah, dengan Bahlil mengatakan seperti ini menjadi tidak etis gitu, seolah-olah SoftBank itu disudutkan, dipersalahkan. Padahal namanya bisnis ya kan harus win-win ya, tidak boleh win-lose gitu ya. Nah, ini saya kira narasi yang disampaikan oleh Bahlil ini berlebihan ya.
Yang ketiga, dan menurut saya yang paling penting, investor apalagi sudah dikasih karpet merah oleh presiden ya, sudah bertemu dengan presiden, itu tentunya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dalam meraih untung. Kan ini otaknya kan otak bisnis lah ya, otak profit ya. Jadi sudah dikasih karpet merah begitu kan, harusnya seorang investor sejati dia akan mengoptimalkan betul kesempatan emas ini, karena tidak semua investor bisa berada dalam posisi seperti SoftBank kemarin ya, dalam proyek IKN, ketemu presiden dikasih karpet merah dan sebagainya. Tetapi saya yakin SoftBank itu sebetulnya tidak mau mundur, karena ini satu kesempatan yang luar biasa, bisa bersahabat dengan Indonesia, dan dalam hal ini sudah cukup dekat dengan pemerintah Indonesia, dengan presiden dan sebagainya. Tetapi dalam dunia investasi, bahwa profit is the king. Kalau dia melihat prospek bisnisnya tidak kuat, maka meskipun dia sudah mendapatkan karpet merah, ya dia akan meninggalkan investasi itu, karena mereka tidak mau rugi. Ini kan mereka juga kan bukan uang sendiri, mereka kan uang dari di belakang investment institution ataupun investment banking, orang-orang yang punya uang yang mempercayakan uangnya kepada institusi mereka. Nah, mereka tidak mau kehilangan kredibilitas ya dengan berinvestasi yang tidak memberikan profit gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, alasan yang paling jelas SoftBank itu mundur dari proyek IKN, karena proyek IKN ini tidak memberikan profit yang dianggap minimum oleh investor. Dan kalau ini patternnya, saya kok pesimis yang disampaikan Bahlil tadi. Sudah banyak investor-investor besar ya akan investasi. Buktinya mana? Kalau investor-investor yang disebut retail itu ya, yang kayak membeli properti ya, untuk menjual properti kan dijual-jualin sertifikatnya gitu kan ya, coupling-couplingnya. Itu mah bukan investor besar, cuma investor retail. Dan saya kira jangan lupa ya, Meikarta saat dia di launching juga banyak yang berinvestasi kan. Bahkan hari ini kita mendengar para pemesan properti di Meikarta itu marah-marah dan mereka menangis, sedih karena uang yang mereka bayarkan tidak jelas ada di mana, dan bangunan properti yang dijanjikan tidak kurun ditempati. Kan ini satu hal yang sangat ironi ya. Contohnya adalah properti. Jadi investor yang dimaksud itu apa? Kalau investor yang dimaksud adalah coupling ini sudah dibeli, sudah dipesan sebagai itu kan kayak Meikarta. Apakah kemudian itu menunjukkan bahwa investasi itu bagus? Kan enggak. Kalau ada investor besar ya seperti SoftBank ya, yang rencananya kan sekitar 1.400 triliun ya. Kalau sekarang 15.000 itu 1.500 triliun itu akan berinvestasi. Tapi kan dia kemudian cabut. Jadi saya kira alasan yang paling logis diterima adalah bahwa SoftBank itu tidak melihat prospek profit di dalam IKN ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Bahlil yang mengatakan gagah-gagahan ya, bahwa kita tidak mau didikte, IRR kita maunya tidak ditentukan oleh mereka. Itu kan agak-agak berbau politis ya, supaya Bahlil sebagai Menteri Investasi tidak dipersalahkan. Meskipun sebenarnya yang harus dipersalahkan adalah proyek IKN itu sendiri, di mana IKN itu tidak memberikan satu prospek keuntungan bagi investor yang menanamkan modalnya di sana. Demikian, Bro. Ya ini kan kalau kita mau jujur ya, sebetulnya kan oke, IKN ada undang-undangnya gitu ya, sudah disahkan DPR misalnya. Tapi kan sebetulnya berbagai masyarakat, kelompok masyarakat ini menggugat ya IKN ini ke MK. Untuk judicial review dan lain sebagainya, bahkan menolak lah. Karena kan memang situasi ini kan anomali Bang ya, IKN ini ya. Jadi di saat dunia ini sedang kondisinya sulit gitu ya, kok tiba-tiba ada negara yang ingin membangun ibu kota gitu loh. Artinya ada anomali yang ya ini nggak visible sebetulnya Bang ya. Gimana Bang? Waktu dibuka proyek IKN ini itu sangat tidak mendukung ya. Kondisi dunia geopolitik sedang berperang, masing-masing negara sedang melakukan pengamanan terhadap ekonominya masing-masing. Kemudian value of dollar ya itu meningkat di internasional, sehingga nilai dolar itu menguat karena investasi-investasi yang dari luar, yang tadinya dari Amerika pergi overseas, sekarang kembali ke Amerika.
Jadi dengan kondisi seperti itu ya, memang proyek IKN ini tidak bisa kita anggap sebagai proyek di zaman normal ya. Ini situasinya tidak normal dan hanya orang-orang yang tidak memahami ya kondisi keuangan global yang berani ya menjanjikan bahwa akan ada investor yang akan masuk dalam waktu dekat ke negara berkembang, dalam hal ini ke Indonesia dalam bentuk IKN. Saya kira itu orang-orang yang tidak normal cara berpikirnya, bro. Padahal kita tahu ya dunia saat ini sedang mengalami satu ancaman resesi. Dan saat ini seluruh dunia bersiap-siap untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan energi negara masing-masing. Jadi nggak ada itu mereka yang melakukan ekspansinya, ya selain memang yang sudah berjalan. Jadi saya kira tidak akan ada investasi baru. Nah, kalau boleh ya Bro Mustafa, ini ada satu infografis untuk mengingatkan kita semua apa sih yang menjadi penyebab ya investasi SoftBank ini mundur. Nah ini kelihatan ya, ada satu informasi bahwa SoftBank ini mundur ya karena pertama ya ada resiko politik, kemudian ada kekhawatiran proyek terkendala hingga terhenti, kemudian ada juga pemilu, dan juga yang paling penting adalah profitabilitasnya yang dipertanyakan gitu loh oleh internal dari SoftBank ini. Ya, Pak Luhut pernah mengklaim pada Januari 2020 SoftBank berminat investasi 100 miliar atau ini kan waktu itu kursnya masih 14.000, berarti 1.500. Jadi saya kira mundurnya SoftBank ini bukan seperti yang dinarasikan oleh Bahlil ya. Gagah sekali Bahlil. Sebetulnya ini memang dari awal kita sudah melihat proyek IKN ini adalah proyek yang tidak visible ya, yang tidak masuk hitungan keekonomian ataupun hitungan bisnisnya gitu. Ini adalah proyek ego. Ego siapa? Ego 1-2 orang di istana gitu. Makanya terkesan dipaksakan gitu loh. Dan anehnya menteri-menteri yang berada di dekat presiden bukannya mengingatkan presiden bahwa ini tidak visible, malah seolah-olah ikut mirroring, seolah-olah ikut meyakinkan, padahal dia sendiri sebetulnya di internalnya tidak yakin bahwa proyek ini akan jalan gitu ya, dengan kondisi geopolitik yang tadi disebutkan oleh Mustafa yang tidak menguntungkan buat investasi global gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bro. Ya mungkin Menteri Bahlil ini kan berkali-kali ya membuat satu pernyataan yang itu tidak produktif ya, kontraproduktif. Misalnya dia adalah salah satu motor yang meneriakan Jokowi 3 periode misalnya kan. Sampai kemarin di Munas IPMI juga yang di Solo juga dia masih menyatakan itu. Lalu kemudian sekarang dia menyuarakan ini SoftBank mundur karena mau untung sendiri. Sebenarnya kan gini, kita kan juga harus melihat ya ketika dia mengatakan seperti itu sebagai seorang menteri. Ini kan juga pada akhirnya tidak etis juga Bang ya kepada lembaga keuangan ini internasional. Kan bisa saja mereka tersinggung karena mungkin alasannya bukan itu ya, karena kan kita tahu IKN ini digugat di dalam negeri oleh banyak pihak. Gimana Bang? Ya mungkin update saja ya Bro Mustafa. Civil society ini menolak IKN, termasuk mendiang almarhum Azumardi Azra. Ya, Azumardi itu menolak keras ya. Dan kita sudah punya keputusan final dari MK bahwa gugatan masyarakat sipil ini ditolak. Jadi secara resmi ya IKN itu sudah bisa berjalan gitu ya. Tetapi kita melihat dari timing ya, saya kira timingnya ya lagi-lagi ini juga kembali kepada alasan kita kenapa menolak ya, timingnya tidak tepat. Kondisi kita masih butuh pemulihan ekonomi ya. Yang terjadi adalah pemaksaan diri, yang pemaksaan diri itu pada akhirnya ya tidak bisa berjalan, atau kalaupun berjalan dia harus mengurangi budget pembangunan ataupun bantuan sosialnya masyarakat. Nah, karena bantuan sosial masyarakat nggak mau dikurangin, ya, sementara dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dasar harus berasal dari APBN, ya pada akhirnya negara menerapkan ekonomi yang membebankan rakyat, seperti PPN dinaikkan 11%, BBM dinaikkan 33%, bea cukai rokok dinaikkan, ya kan? Itu menunjukkan semuanya. Penjelasan yang paling logis adalah ya untuk membuat ruang fiskal untuk membiayai IKN. Jadi pembiayaan IKN itu atas penderitaan masyarakat.
Saya kira itu kan tidak tepat ya memaksakan diri seperti itu, Bro Mustafa. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bro Mustafa bahwa kalangan intelektual juga mempertanyakan pemilihan lokasi ya. Lokasi itu yang katanya di Kalimantan itu, ini untung aja sekarang masih musim hujan ya. Kalau musim kemarau itu banyak hotspot, titik api. Bukannya kemudian IKN itu berdiri dengan tenang ya, tapi di musim-musim kemarau itu malah asapnya, titik apinya itu begitu banyak gitu. Dan di sana masalahnya adalah kekurangan air, Bro. Ya, air itu tidak semudah di pulau-pulau yang lain ya, khususnya di Kalimantan bagian apa itu daerahnya Penajam Utara itu memang air itu satu hal yang sulit diperoleh, dan kemudian jangankan untuk memadamkan api gitu ya, untuk mungkin kebutuhan sehari-hari saja itu sudah menjadi kesulitan tersendiri untuk mendapatkan air. Saya kira pemilihan lokasinya juga tidak tepat, dan ini sekali lagi ya sepertinya proyek yang sangat dipaksakan, yang pada akhirnya orang melihatnya tidak apa istilahnya tidak logis ya, terutama kalangan intelektual, civil society ya, itu melihat tidak logis pembangunan IKN ini. Demikian, Bro Mustafa. Saya pikir cukup ya diskusi kita sore ini terkait statement Bahlil ini. Ya nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya, apakah akan ada juga klarifikasi ya dari pihak SoftBank terkait pernyataan Bahlil dan apa sebenarnya alasan dia mundur dari proyek ini. Terima kasih Bang atas waktunya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.